Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, judul dari jurnal yang saya akan review kali ini yaitu tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Kita langsung saja ke pemaparannya. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat sosial welfare. Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial atau social policy. Kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare dan social defense policy. Berdasarkan dimensi tersebut, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu atau ius constitutum dan masa mendatang yaitu ius constituendum. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum terdiri dari budaya atau kultural, kemudian struktur atau structural, dan substansi atau substantif. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, serta di samping itu memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Kebijakan hukum pidana atau penal policy, criminal policy atau suffrage politik merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kemudian sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.
Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam bab 15, ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan pertama, kemudian pasal 117 untuk narkotika golongan kedua, dan pasal 122 untuk narkotika golongan ketiga, serta pasal 129 huruf A. Kategori yang kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam pasal 113 untuk narkotika golongan pertama, pasal 118 untuk narkotika golongan kedua, serta pasal 123 untuk narkotika golongan ketiga, serta pasal 129 huruf B. Kemudian yang ketiga yaitu ada perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan pertama, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan kedua, serta pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan ketiga, dan pasal 129 huruf C. Kemudian kategori keempat yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika terdapat dalam pasal 115 untuk narkotika golongan pertama, pasal 120 untuk narkotika golongan kedua, dan pasal 125 untuk narkotika golongan ketiga, serta pasal 129 huruf D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika. Antara lain, yang pertama yaitu tindak pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian yang kedua, tindak pidana orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur terdapat pada pasal 128, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Yang ketiga yaitu tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Terdapat dalam pasal 131, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian yang keempat, tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor terdapat dalam pasal 132 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian ayat 2, dipidana penjara dan pidana denda kredit sindikasi dalam 152 maksimumnya ditambah 1/3. Kemudian yang kelima, tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat atau membujuk anak terdapat dalam pasal 133 ayat 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah serta paling banyak 20 miliar rupiah. Kemudian untuk ayat yang kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
dan paling lama 15 tahun pidana, serta denda paling sedikit yaitu 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yang keenam, tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri. Terdapat dalam pasal 134 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 2 juta rupiah. Serta ayat kedua dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Kemudian di pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dalam tindak pidana narkotika, baik itu aset bergerak atau aset tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Nah, kemudian di pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika, yakni dilakukan pengusiran wilayah dari negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 148, bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dijatuhi penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa, sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerja sama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut. Penegakan hukum yang bisa disuap dan sangat lemah menjadi bertambah unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tetap tinggi di Indonesia. Konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindak kriminal, hukum pidana, dan non-pidana atau penal. Tindak pidana kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan tanpa menggunakan sarana pidana. Tindak hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan terkait tindakan non-pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan hukum pidana dan tindakan non-pidana adalah merupakan bagian dari tindakan kriminal, dan tindakan kriminal itu sendiri merupakan bagian dalam tindakan penegakan hukum yang mempunyai tujuan akhir bagi perlindungan masyarakat, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan manusia dan korporasi serta sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri dari mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini, yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu
penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.